Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Hasan Tifanu dengan NIM D2019-1064, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Angkatan 19. Di sini saya akan melakukan ujian komprehensif dengan menjawab soal-soal yang sudah ditentukan. Baik, langsung saja untuk yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan ayat tentang dakwah dan asbabun nuzulnya serta bagaimana pendapat saya nantinya. Jadi di sini saya mengambil surah Al-Imran ayat 104 yang dimana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ila Waltakum minkum ummatun tad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang dimana artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Surah Al-Imran ayat 104. Dan adapun asbabun nuzul dari ayat tersebut dijelaskan di sini pada zaman jahiliyah sebelum Islam terdapat dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj yang selalu bermusuhan terus turun temurun selama 120 tahun. Permusuhan kedua suku tersebut berakhir setelah Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam kepada mereka. Pada akhirnya kedua suku tersebut, suku Aus yakni kaum Ansyar dan suku Khazraj, hidup saling berdampingan secara damai dan penuh keakraban. Namun suatu ketika ada Syais ibnu Qais, itu adalah seorang Yahudi yang melihat suku Aus dan suku Khazraj itu duduk bersama dengan santai dan penuh keakraban, padahal mereka sebelumnya bermusuhan. Qais tentulah tidak senang melihat mereka berdamai. Lalu dia menyuruh seorang pemuda dari Yahudi untuk duduk bersama suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian pemuda tersebut menyinggung perihal perang Bu'as yang pernah terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj. Lalu kedua suku tersebut secara spontan atau secara tidak sengaja itu terpancing dan mengagungkan sukunya masing-masing. Alhasil terjadilah caci maki dan mengangkat senjata. Dan beruntungnya berita tersebut sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah menasihati mereka berdua dengan nasihat, apakah kalian termakan fitnah jahiliyah itu? Bukankah Allah telah mengangkat derajat kamu dengan agama Islam dan menghilangkan dari semua yang berkaitan dengan jahiliyah? Setelah mendengar nasihat Rasul tersebut, mereka pun sadar, menangis dan saling berpelukan. Jadi setelah peristiwa tersebut turunlah surah Al-Imran ayat 104 tersebut. Jadi yang dimaksud di sini menurut pendapat yang saya telaah, ayat ini jelas tentang ayat dakwah, yang dimana dakwah sendiri artinya mengajak kepada kebaikan. Yang dimana dakwah itu sendiri adalah mengajak kepada kebaikan, mengajarkan, memberi nasihat dan petunjuk. Sama halnya yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kedua suku tersebut, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dari arti ayat di atas, ma'ruf dan munkar dan menyuruh kepada kebaikan yang melarang kepada yang munkar adalah bagian dari fardu kifayah seorang mukmin. Merujuk kepada kebaikan itu menyuruh berbuat yang ma'ruf, yaitu akhlak, mencegah dari yang munkar, yaitu sesuai dipandang dan diingkari oleh akal sehat. Jadi ada tiga hal. Yang pertama mengajak kepada kebaikan, kedua menyuruh kepada
perbuatan ma'ruf, yang ketiga mencegah dari yang mungkar. Jadi ketiga amalan ini jika dilakukan oleh seseorang, maka orang-orang itu adalah orang yang beruntung karena memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, selanjutnya yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah dan komunikasi. Dakwah adalah istilah Islam yang mengacu pada upaya menyebarkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada orang lain, baik muslim maupun non-muslim. Tujuan utama dakwah adalah mengajak manusia untuk mengetahui, memahami, menerima dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah dapat dilakukan melalui berbagai metode dan media seperti lisan, tulisan, media sosial, diskusi, dan contoh amal soleh. Yang berikutnya adalah komunikasi. Di sisi lain adalah proses pertukaran informasi, ide gagasan, dan perasaan antara individu atau kelompok. Penyampaian pesan dari komunikator terhadap komunikan. Komunikasi sendiri sangat penting dalam dakwah sebagai sarana penyampaian pesan Islam secara efektif kepada orang lain. Komunikasi dalam dakwah tidak hanya sebatas menyampaikan pesan melalui kata-kata saja, namun juga mencakup aspek nonverbal seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, dan postur tubuh. Pada kenyataannya, dakwah dan komunikasi itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seorang dai atau pendakwah yang menyampaikan dakwah harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik agar pesannya dapat diterima dengan baik oleh khalayak. Keterampilan ini mencakup berbicara dengan jelas dan persuasif, mendengarkan dengan cermat, memahami kebutuhan dan perspektif audien, serta kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi komunikasi. Seperti itu. Baik, selanjutnya yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya selama berada di prodi KPI dan profesi yang saya cita-citakan nantinya. Jadi pengalaman saya saat memasuki prodi KPI adalah saya banyak belajar apa arti menjadi mahasiswa komunikasi, bagaimana proses penyiaran berlangsung, dan bertambahnya wawasan keislaman. Keluh kesah yang saya alami selama menjadi mahasiswa KPI menjadikannya sebagai sebuah buah pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. Saya juga dipertemukan dengan dosen-dosen yang memiliki integritas keilmuan yang tinggi dan berbagai macam teman mahasiswa yang komunikatif. Tak lepas dari itu, prodi KPI juga mengajarkan saya banyak tentang dunia penyiaran, media, komunikasi, dan keislaman. Jadi, terkait profesi yang saya cita-citakan nantinya adalah tidak lain tidak bukan ialah terjun ke dunia penyiaran, televisi, dan media ilustrasi digital. Jadi penyiaran tidak jauh dari dunia pertelevisian. Namun yang saya sangat inginkan atau yang saya sangat cita-citakan ialah menjadi bagian dari media ilustrasi digital. Mengapa saya menginginkan media ilustrasi digital ini? Karena saya menyadari saya memiliki potensi di bidang tersebut. Dan saya juga memiliki bekal dari selama saya belajar di KPI ini. Di dalam media ilustrasi digital juga terdapat penyampaian informasi dengan desain ilustrasi sebagai perantara komunikasi atau pesan yang ingin disampaikan di dalamnya. Seperti itu. Baik, untuk yang terakhir, yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi KPI, komunikasi penyiaran Islam saat ini dalam sudut pandang saya. Yang pertama itu urgensinya ialah memenuhi kebutuhan komunikasi masa kini atau komunikasi kontemporer. Di era digital saat ini, komunikasi itu melalui
melalui berbagai platform seperti media sosial, televisi, radio, internet menjadi sangat kompleks dan meluas. Di KPI sendiri ada kebutuhan mendesak untuk mendidik mahasiswa memahami dinamika komunikasi modern dan menggunakan media secara bijak untuk menyampaikan pesan dakwah yang tepat dan efektif. Untuk yang kedua, itu ada tantangan misinformasi atau penyebaran hoax. Tantangan penyebaran hoax ini sebetulnya sudah lama, namun seiring perkembangan zaman, informasi yang dapat diakses semakin mudah dan semakin banyak. Jadi tantangan penyebaran informasi yang salah merupakan perhatian utama dalam konteks dakwah. KPI juga berperan penting dalam melatih mahasiswa untuk mengenali dan merespon berita hoax serta menyebarkan pesan-pesan yang mengedepankan nilai-nilai dari toleransi, perdamaian, dan kebenaran. Dan yang terakhir itu urgensinya adalah mengembangkan keterampilan komunikasi mahasiswa KPI. KPI sendiri memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, termasuk keterampilan berbicara, menulis, mendengarkan, membaca. Keterampilan ini sangat penting untuk menyampaikan pesan dakwah secara efektif kepada halayak yang berbeda agar dapat diterima secara luas dan mudah. Karena yang saya lihat, teman-teman meskipun di jurusan KPI itu sendiri, mereka belum tentu bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi urgensi saat ini di prodi KPI adalah bagaimana mengembangkan keterampilan komunikasi mahasiswa agar menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.